Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell. Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Save friends. Tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah? Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku, langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai dua bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Hah, ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh,
kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola, juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Josh berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku. Aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah, meminta laporan sekolah Connor, dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar. Tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju... Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh, kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Blech. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh.
Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka. Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi. Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily, benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor. Ayo pergi, Lily. Seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu cat itu adalah salah satu dari banyak trik kotormu. Beth sudah mengirimiku video di mana kamu gagal menyuap Lily. Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan cat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika cowok menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu. Padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini? Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya, aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu, tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Oh, ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya.
Jadi, anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman.